Halo ya, hari ini kakak akan ajak kalian untuk belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materinya perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Perkembangbiakan pada hewan terjadi secara generatif dan vegetatif. Kalau secara generatif, kata lainnya perkembangbiakan kawin melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan generatif ada banyak. Berdasarkan cara perkembangbiakan generatifnya, hewan-hewan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, bertelur atau nama lainnya ovipar. Contoh hewannya diantaranya burung, katak, belalang, kupu-kupu, dan hewan-hewan lain bertelur lainnya. Yang kedua, hewan beranak, nama lainnya adalah vivipar. Hewan-hewan yang masuk dalam golongan vivipar diantaranya kelelawar, tikus, lumba-lumba, dan berbagai macam hewan reptil dan mamalia lainnya. Kemudian bertelur dan beranak, nama lainnya adalah ovovivipar. Selain hewan tersebut menghasilkan telur, hewan tersebut juga melahirkan telur beserta anak yang telah menetas. Hewan-hewan yang tergolong bertelur dan beranak diantaranya ada kadal, ular piton, dan ikan pari, dan masih ada berbagai jenis hewan lainnya sejenis. Berikutnya, perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang tidak melibatkan sel kelamin jantan ataupun betina. Biasanya terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah. Ada, kalau di sini kakak sajikan 3 macam caranya. Yang pertama bertunas, terjadi pada hewan hidra sama anemon laut. Dua-duanya adalah hewan yang habitatnya di perairan. Kemudian dengan cara fragmentasi, terjadi pada planaria. Fragmentasi ketika hewan tersebut terpotong menjadi beberapa bagian. Setiap potongannya menghasilkan individu baru. Misalnya planaria, ada 1 hewan. Kemudian planaria tersebut terbelah menjadi 2. Nah, masing-masing bagian tersebut akan berkembang menjadi individu baru lagi. Jadi sudah menjadi 2 ekor planaria. Kemudian yang ketiga, membelah diri, terjadi pada hewan tingkat rendah, paramecium sama amoeba. Keduanya mempunyai kemampuan untuk membelah dirinya menjadi 2 sama besar dan bisa memperbanyak dirinya dengan cepat dengan kemampuan membelah dirinya tersebut. Jelas? Berikutnya, perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada dasarnya, caranya sama, terjadi secara generatif dan vegetatif. Untuk hewan yang melakukan perkembangbiakan secara kawin atau generatif, biasanya menghasilkan biji dan kemudian biji tersebut ditanam dan akan menghasilkan individu baru. Contohnya rambutan, mangga, padi, jagung, kedelai, dan tumbuhan lain yang berkembang biak menggunakan biji. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif bisa terjadi secara alami atau dilakukan sendiri oleh tumbuhan terkait atau juga secara buatan atau melibatkan campur tangan manusia. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami, macamnya ada banyak. Bisa dengan spora, terjadi pada lumut atau tumbuhan paku-pakuan. Bertunas bisa terjadi pada bambu dan pisang. Kemudian tunas adventif, yang tunasnya tidak hanya muncul di pangkal pohon, tapi bisa juga muncul dari batang, ranting maupun daun. Contohnya cocok bebek. Berikutnya umbi batang, contohnya pada kentang sama ubi jalar. Untuk umbi lapis terjadi pada bawang merah, bawang putih sama bawang bombay. Kemudian rizoma. Rizoma bisa ini adalah perkembangbiakan tumbuhan rimpang-rimpangan, misalnya jahe, kunyit, lengkuas, kunci, dan tanaman rimpang-rimpangan lainnya.
Yang terakhir adalah geragi atau stolon. Geragi itu batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, misalnya rumput teki sama stroberi. Dan yang terakhir, perkembangbiakan vegetatif buatan, di mana tumbuhan tersebut bisa memperbanyak diri dengan cara tak kawin, tapi dengan bantuan manusia. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara mencangkok. Kedua, stek batang. Yang ketiga, stek daun. Keempat, merunduk. Ada lagi yang namanya menempel, atau kata lainnya mengentel. Jelas ya? Kalau misal kurang jelas, kalian bisa langsung komen di grup WhatsApp kalian masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan IPA selanjutnya. Salam Bisma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.